Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah para santri yang Allah berkenan, malam ini kita akan lanjutkan pengajian kita Tadkiriyah di Adabi Hamalatul Quran. Kita Tadkiriyah yang berisi tentang adab atau etika dalam kaji Al-Quran. Sebelumnya tolong beri dulu itu syairnya. Kita baca terlebih dahulu syair yang berjudul Syair Kebangsaan. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Shallu ala Nabi Muhammad. Shalli wa
Pertama diriwayatkan dari Abu Sa'id Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ya ummul qauman amruhum li kitabillahi. Orang yang paling berhak mengimami suatu kaum ialah orang yang paling bagus membacanya terhadap Al-Quran. Orang yang paling berhak mengimami suatu kaum ialah orang yang paling bagus bacaan Al-Qurannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang kedua diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kana al-qurra'u as'al majlisi Umar radhiyallahu anhu wa musyawaratihi bulan kanu aw syubana." Ada para pembaca Al-Quran yang merupakan sekelompok pengikut majelisnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan mengikuti musyawarahnya, baik yang tua maupun yang muda. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ketahuilah bahwasanya mazhab yang terpilih yang menjadi pedoman oleh para ulama, sesungguhnya membaca Al-Quran itu lebih utama daripada membaca tasbih, tahlil dan lain-lain dari zikir-zikir yang lain. Dan benar-benar telah ada dari dalilnya. Jadi membaca Al-Quran ini lebih utama daripada membaca tasbih, tahlil dan zikir-zikir yang lain. Lalu di bab yang ketiga berisi tentang memuliakan ahli Al-Quran dan larangan menyakiti mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 32, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu termasuk ketakwaan hati. Bagi siapa yang melakukan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu termasuk ketakwaan hati. Selanjutnya firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hajj ayat 30, "Wa may yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairun lahu 'inda rabbih." Barang siapa yang mengagungkan sesuatu yang terhormat di sisi Allah, maka hal itu ialah kebaikan baginya di sisi Tuhan. Barang siapa yang mengagungkan sesuatu yang terhormat di sisi Allah, maka hal itu adalah kebaikan baginya di sisi Tuhan. Selanjutnya Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 88, "Waqfid janahaka lil mu'minin." Tundukkanlah sayapmu terhadap orang-orang yang beriman. Tundukkanlah sayapmu untuk orang-orang yang beriman. Maksud dari menundukkan sayap ialah Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar berendah hati atau memberikan kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Selanjutnya Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 58, "Walladzina yu'duna al-mu'minina wal mu'minati bighairi ma kasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina." Orang-orang yang menyakiti mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Orang-orang yang menyakiti mukmin laki-laki dan mukmin perempuan
dimaksud adalah ahli Al-Quran. Orang yang menyakiti ahli Al-Quran, baik itu laki-laki maupun perempuan, padahal ahli Al-Quran ini tidak melakukan kesalahan, maka orang-orang yang menyakiti tanpa sebab ini akan menanggung dosa kebohongan dan dosa yang nyata. Dosa kebohongan karena ia telah menuduh mukmin laki-laki dan perempuan yang ahli Al-Quran ini melakukan kesalahan, padahal tidak melakukan kesalahan. Dan ia menyakitinya tanpa alasan, maka ia akan mendapatkan dosa yang nyata, dosa yang besar. Wafil badi hadithu Abi Mas'udin al-Ansari wa hadithu Bani Abbasin al-Mutaqaddimani. Dalam satu bab ada hadis riwayat Abu Mas'ud al-Ansari dan hadisnya Ibnu Abbas di bab yang sebelumnya, di bab yang kedua. Selanjutnya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Wa Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala. Abu Musa al-Asy'ari berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min jalalillahi ta'ala ikrama bi syaibatil muslim wa hamilil qur'ani ghairil ghalibi wal jafi anhu wa ikrama bi sultani al-muslim." Sesungguhnya termasuk dari keagungan Allah Ta'ala ialah yang pertama, memuliakan orang muslim yang sudah beruban. Memuliakan muslim yang sudah memiliki uban, maksudnya ialah memuliakan orang yang sudah tua, orang yang sudah paruh baya, yang sudah memiliki uban di kepalanya. Nah, kita dianjurkan untuk memuliakannya. Ini termasuk keagungan Allah Ta'ala. Yang pertama ialah memuliakan orang Islam yang sudah memiliki uban. Umur berapa orang memiliki uban? Biasanya orang-orang memiliki uban itu di umur 50 tahun. Biasanya. Nah, zaman dulu rata-rata orang beruban pada umur 50 tahun. Tapi zaman sekarang sudah banyak anak kecil sudah beruban. Nah, ini tanda-tanda kiamat. Biasanya orang memiliki uban saat umur 50 tahun. Makanya 50 di budaya di Jawa, 50 itu bahasa Jawanya seket. 50 itu bahasa Jawanya seket. Dalam bahasa Jawa setiap kata ada filosofinya. Seket itu ada kepanjangannya, yaitu seket seneng ketuan. Ketu itu kopi atau peci atau rubi. Jadi satu orang berumur seket, berumur 50 itu suka pakai kopi atau suka pakai peci. Kenapa? Karena sudah banyak ubannya, ingin ditutupi ubannya. Nah, itulah makanya dinamakan seket, senang ketua, suka pakai kopi atau suka pakai peci, karena kepalanya sudah banyak ubannya. Itu biasanya di umur 50. Makanya di Jawa ada angka-angka yang memiliki filosofi, seperti angka likur. 20 itu bahasa Jawanya 20. Kalau 21 itu selikur. 22 rolikur. 23 telulikur. Likur itu ada filosofinya. Likur ada kepanjangannya likur, likuh kursi. Likuh itu duduk, kursi itu kursi bisa berarti posisi atau jabatan. Jadi manusia saat umur 20-an, 21 sampai 29 itu biasanya sudah menempati posisi masing-masing, menempati jabatannya masing-masing. Ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi dosen, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi tukang bangunan. Jadi memiliki profesinya masing-masing. Itu biasanya di umur 21 sampai 29. Jadi di bahasa Jawa selikur, rolikur, telulikur, patlikur, selawe. Nah, kecuali 25 bahasa Jawanya
beliau. Nah, kenapa? Itu artinya masa bahagianya laki-laki dan perempuan. Karena pada umumnya atau pada kebiasaannya laki-laki dan perempuan menikah saat umur 25. Nah, seperti Rasulullah Nabi Muhammad menikah saat umur 25. Maka di bahasa Jawa itu selawi itu saat umur 25. Seneng-senengnya lanang lan wedok. Nah itu. Lalu yang ada filosofinya angka 50 tadi, second. Nah, second itu 50. Yang terakhir angka 60, swida. Bagi Jawanya 60 swida, bukan 60 tapi swida. Swida itu ada kepanjangannya swida, sejatine wiswayai tidak. Jadi umur 60 itu sejatinya sudah waktunya tidak. Tidak itu bepergian, maksudnya tidak ke rahmatullah. Pada saat umur 60 manusia itu sudah waktunya untuk menghadap kepada Allah. Karena Nabi Muhammad wafat saat umur 62 atau 63. Maka umatnya rata-rata umurnya tidak jauh dari umur nabinya. Karena Nabi kita umur 62 atau 63, maka kita paling banyak 60-an. Mungkin ada yang lebih, tidak banyak, 1-2 orang. Nah itu sekilas tentang filosofi angka-angka di Jawa. Jadi kita disunahkan untuk memuliakan orang-orang yang sudah beruban, orang muslim yang sudah beruban, maksudnya orang yang sudah tua. Maka Nabi Muhammad pernah bersabda, tidak termasuk golongan kita orang yang tidak memuliakan orang-orang yang tua dan tidak menyayangi orang-orang yang muda. Jadi kita sebagai muslim harus menghormati, memuliakan orang-orang yang lebih tua dari kita dan menyayangi orang yang lebih muda dari kita. Lalu yang selanjutnya ialah wahai Qur'ani ghairil ghali fihi wal jafi anhu wa ikrama li sultanil muqsid wallahu a'lamu bisawab. Subhanallahu